Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, di sini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga video ini sempat dibuat dan sempat diselesaikan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai single thread dan multi thread sebagai bentuk penyelesaian tugas yang telah diberikan. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke dalam apa itu single thread dan multi thread, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu thread. Kita harus mengilas balik apa itu thread. Thread itu merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dalam pulir yang sama. Itu adalah penjelasan dari thread. Selanjutnya kita masuk ke dalam single thread. Single thread merupakan sebuah proses tradisional atau heavyweight proses yang mempunyai thread yang berfungsi sebagai pengendali. Dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing thread atau terstruktur dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Baik, inilah gambar dari single thread. Kita bisa melihat di situ adalah sebuah thread atau instruksi yang dikerjakan secara satu. Ini adalah gambar single thread, hanya satu thread dalam satu waktu. Baik, selanjutnya kelebihan single thread atau single threading. Yang pertama, proses threading bisa lebih terstruktur. Yang kedua, tidak menumpuk banyak instruksi dalam satu waktu. Yang ketiga, mencegah error condition. Di sini dapat mencegah error condition karena threadnya dilaksanakan satu persatu. Jadi errornya nanti ini berkurang, mengurangi error. Sementara kerugian single thread, yang pertama, execution time atau waktu prosesnya dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang kedua, kurang bisa bermultitasking. Karena single thread ini harus dikerjakan satu persatu, jadi ini tidak bisa bermultitasking, kurang bisa bermultitasking. Baik, selanjutnya multi-thread. Multi-thread merupakan satu atau beberapa thread yang dijalankan secara berurutan atau multiproses, di mana masing-masing thread tersebut dijalankan pada jalur masing-masing. Setiap thread pada multi-thread menjalankan kode atau skrip program secara berurutan. Multi-thread dapat diartikan juga sebagai suatu proses dengan thread banyak dan dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satuan waktu. Multi-thread pula sering disebut dengan multiproses atau multitasking pada sistem operasi. Dapat kita lihat gambarnya. Di sini ada thread yang dikerjakan bersama-sama dalam satu waktu. Baik, keuntungan multithread. Yang pertama, responsiveness. Responsiveness di sini maksudnya dapat membuat aplikasi interaktif menjadi multithreading yang dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang, karena itu dapat memungkinkan respons kepada user. Sebagai contohnya, dalam web browser yang multithreading, sebuah thread dapat melayani permintaan user sementara thread lain berusaha menampilkan image. Yang kedua, resource sharing. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagi kode adalah memungkinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Nah, yang ketiga, ekonomi. Maksudnya ekonomi di sini adalah dalam pembuatan sebuah proses
banyak, dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan useran thread, karena thread terbagi menjadi beberapa bagian dan sumber daya proses yang dimilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan sulit untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan, tetapi secara umum pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread, dan konteks switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch pada thread. Yang ketiga, utilization of multiprocessor architectures. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, thread ini dapat menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan. Baik, selanjutnya kerugian multithreading. Multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memory. Di sini sering terjadi error condition. Yang selanjutnya harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Jadi untuk melakukan multithreading juga harus mendukung. Jadi tidak untuk kelas-kelas entry level mungkin itu sulit untuk melakukan multithreading. Next, selanjutnya model multithreading berdasarkan pemetaannya. Yang pertama many to one, ya dapat kita lihat gambarnya situs 1 untuk dari banyak thread untuk satu kernel. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one ini adalah Solaris Green Threads dan GNU Portable Threads. Selanjutnya one to one. Dapat kita lihat gambarnya di sini. Setiap satu thread dilayani oleh satu kernel thread. Oke, model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak konsekuensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini adalah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini, maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Adapun contoh dari one to one ini yaitu Windows NT XP 2000, Linux, dan Solaris. Baik, selanjutnya many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tetapi konsekuensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungan dari sistem ini adalah bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor model many to many yang ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini gambarnya banyak kernel, banyak thread bisa dikerjakan oleh banyak kernel pula. Baik, itulah penjelasan singkat dari materi yang bisa saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.